Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Izinkan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Daniel Khairunnisa, perwakilan dari kelompok 2 dari kelas TPB 15, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship dengan tujuan untuk mempelajari pengalaman, strategi, dan nilai-nilai usaha dan pelaku UMKM. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mewawancarai Bapak Usman selaku pemilik dari Langgar Coffee, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya kali ini untuk kita wawancarai. Dan untuk awal-awal nih Pak, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya baik, nama saya Usman Ismail, biasa dipanggil Usman non. Selaku pemilik Langgar Kopi ya. Oke, baik Maman. Mungkin aku mau dipanggil Bapak atau gimana nih? Paman aja. Paman aja. Oke, saya panggil Paman ya. Ya. Paman. Oke. Mungkin bisa diceritain nih Paman latar belakang Langgar Coffee ini dan bagaimana awal mulanya berdiri Langgar Coffee. Ya, jadi Langgar Kopi itu berdiri sejak 2022 non. Dari sejak 2022 kami merintis usaha sampai berkembang hingga saat ini. Terus produk yang kami jual kopi susu non, kopi asli dari Nusantara, dan kami juga bikin kopi manualan dari biji kopi pilihan yang di roasting sendiri. Jadi di Langgar Kopi ini sudah berdiri dari sejak tahun 2022 hingga sekarang, berarti kurang lebih sudah 3 tahun lebih Paman ya untuk memulai Langgar ini. Dan aku pengen tahu juga nih Paman, awal mula inspirasi Paman untuk membuat Langgar Kopi ini apa? Membuat Langgar Kopi ini untuk memperkenalkan biji kopi Nusantara kepada masyarakat dan semua kalangan. Gitu Paman. Baik. Jadi inspirasinya itu untuk memperkenalkan kopi-kopi yang ada di Nusantara ini, di Langgar Kopi ini, gitu ya Paman ya. Baik, dan mungkin tadi juga sudah disinggung sama Paman produk-produk unggulan yang di sini yang berfokus dari kopi susu dan juga manualnya, dan juga di sini juga bisa merosting sendiri kopinya di sini. Jadi bermacam-macam varian beans mungkin ya Paman ya. Oke, mungkin kalau saya boleh tahu, siapa target pasar utama di Langgar Kopi ini? Apakah lebih banyak dari kalangan muda, pekerja atau penikmat kopi tertentu? Oh, di Langgar Kopi ini targetnya itu ya semua kalangan non, dari kalangan anak muda, pekerja, dan semua orang-orang pecinta kopi. Berarti bermacam-macam semuanya masuk ya Paman ya di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau kopi di sini tidak usah gengsi teman-teman, karena semuanya bisa menyicipi di Langgar Kopi ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini Paman, apa sih faktor utama yang membuat Langgar Kopi ini bisa bertahan sampai sekarang, dan strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan kualitas produk di Langgar itu sendiri? Oh, jadi kita itu konsisten dalam merosting kopi dan konsisten dalam rasa no. Jadi kita itu menjaga takaran-takaran itu, jangan sampai kita mengecewakan konsumen. Nah, gitu intinya. Ini kembali lagi untuk konsumen juga ya Paman ya. Kalau untuk
Langgar Kopi ini apakah ada inovasi atau layanan yang dilakukan yang tetap diminati di tengah banyaknya pesaing coffee shop nih, karena kan di Bandung ini terkenal akan coffee shopnya ya, yang lagi ngetren, orang-orang pasti bakal datang ke sana dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi pesaing juga mungkin ya di Langgar Kopi ini. Gimana caranya Paman untuk mengatasi masalah tersebut? Oh, jadi kami di sini juga tidak menjual hanya kopi aja non. Jadi kami menjual pengetahuan dan pengalaman kita di sini. Barangkali ada teman-teman yang mau belajar kopi, maka kesini aja dengan gratis ya. Asal kopi satu ya Paman. Yes. Oke, jadi di sini juga bisa sharing-sharing tentang kopi gitu ya Paman. Terbuka untuk umum juga yang mau belajar tentang kopi-kopi, di sininya bisa. Baik, ini sangat menarik ya teman-teman, karena ada telepon ya? Ada telepon? Tahu nggak? Belum. Baik, ini juga sangat menarik juga ya teman-teman, insight baru juga untuk anak-anak muda yang mau belajar kopi, mau tahu lebih tentang kopi, itu bisa ke Langgar Kopi ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini Paman, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini? Apakah pernah mengalami penurunan penjualan, dan bagaimana cara Paman untuk mengatasi masalah tersebut? Ya paling kalau penurunan penjualan, faktor sih non, ada faktor cuaca biasanya kan. Terus biasanya akhir bulan biasanya. Itu orang-orang kan jarang ngopi ke sini kalau akhir bulan, sama cuaca kan hujan. Makanya konsumen itu lebih ke beli kopi itu lebih ke beli kopi online. Yes. Mungkin karena cuaca juga ya, jadi kayak mending di rumah terus beli kopinya online aja gitu. Terus cara mengatasinya ya kita semampu kita juga non, ngasih promo, diskon. Terus kita bikin konten-konten yang lucu-lucu gitu kan di sosmed, biar menarik konsumen lagi gitu. Itu Paman, jadi mungkin karena faktor penurunan yang tadi, terus juga Paman membuat konten-konten juga di Langgar Kopi. Instagramnya juga ada ya Paman ya, Instagramnya, dan ada juga dan ada juga promo-promo yang Paman sajikan untuk pelanggan-pelanggan juga agar bisa tetap kesini ya Paman ya. Baik, mungkin terakhir nih Paman di wawancara ini, bagaimana Paman menerapkan enggak deng, bukan terakhir. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Paman menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga kerja keras dalam perjalanan usaha ini? Oh ya, jadi kejujuran dan tanggung jawab itu adalah kunci utama. Jadi kejujuran dan tanggung jawab itu kunci utama dalam sebuah bisnis. Dan cara meningkatkan kualitas usaha kita non. Terus apalagi ya? Apalagi non? Kejujuran dari Anda atau penjualan. Oh, jadi kita harus jujur dalam suatu bisnis non. Dari kita masih cut. Kalau Kami jujur soal profil, bertanggung jawab penuh, standar. Oh iya. Jadi kejujuran dan tanggung jawab. Kami jujur soal profil. Ini mah nggak usah Paman. Oh lainnya non. Langsung aja. Oh iya. Ini aja. Yang ini aja, keadilan karyawan sebagai mitra supply biji kopi yang adil dan transparan. Atau gimana?
bener non, bener. Ya, jadi kejujuran dan tanggung jawab ada itu. Esenya kalem. Kopi dulu paman, silakan. Kopi dulu ya. Ya ngopi dulu paman, silakan. Mantap. Mantap. Lanjut. Lanjut. Yes. Jadi kejujuran dan tanggung jawab itu kunci utama non, biar semakin maju usaha kita. Terus kita menerapkan ke karyawan kami juga untuk akhlak yang bagus, melayani konsumen dengan ramah, sopan gitu. Terus kita juga transaksi dengan benar non, nggak ada kebohongan dalam transaksi. Terus kita juga harus jujur, menerangkan konsumen gitu, biji kopi apa yang kita pakai hari ini. Pokoknya gitu, klien kami harus memuaskan konsumen. Jadi sama kembali lagi jadi jujur, amanah juga, Ya. aman akidah juga, saat berperilaku juga kepada konsumen juga, mungkin ya paman seperti itu. Oke baik paman, untuk pertanyaan terakhir, Ya. aku mau tahu harapan paman untuk berkembangnya Langgar Kopi ini ke depannya, dan juga apa pesan dan juga motivasi kepada kalangan muda yang ingin memulai berbisnis atau Ya, harapan kami membuka Langgar Kopi ini ingin berkembang seperti brand-brand lain ya nonnya, mempunyai standar tinggi. Terus kami juga ingin membuka lapangan usaha bagi masyarakat, lapangan usaha yang layak lah ya gitu. Terus inovasi kami untuk semua teman-teman, motivasi. kalau pengen membuka usaha seperti kopi shop ini, pokoknya konsisten, harus semangat, terus jangan takut, jangan kotor ya dalam show bisnis itu, apalagi kita perintis kan. Perintis bukan pewaris. Yes, gitu ya, paman. betul, harus semangat, jangan lupa sholat 5 waktu pokoknya itu ya. Baik, itu sangat memberikan insight yang lebih dan juga semangat yang lebih untuk pemuda-pemuda yang ingin membuka bisnis, untuk apalagi khususnya untuk kopi gitu ya paman. Ya. Baik, terima kasih untuk paman atas waktu dan juga pengalaman yang berharga yang telah diberikan kepada saya dan juga teman-teman saya di sini. Semoga Langgar Kopi makin sukses dan terus berinovasi dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya yang ingin memulai bisnis. Dan demikian dari wawancara kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paman.